Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Ini bersama Pak Herjoko HS. Ini beliau pelukis wayang yang lukisannya ada di kertas, ada di kanvas, dengan semuanya menggambarkan tema-tema wayang, tema-tema tentang tradisi wayang dan juga tema yang berkaitan dengan pewayangan atau dikaitkan dengan hal-hal yang lain ya Pak Herjoko. Ini Pak Herjoko berapa lama sudah mulai untuk melukis atau mulai menekuni wayang ini Pak? Kalau melukis sejak 75. Dari tahun 75, yeah. Itu sudah mulai melukis, tapi memilih tema wayang secara khusus itu tahun 85. Tahun 85 mulai menekuni khusus wayang gitu ya. Nah Pak Herjoko, ini semua wayangnya nih kayaknya antara kehidupan, antara wayangnya ini dielaborasi seperti seolah-olah kehidupan yang nyata. Nih, walaupun masih di 2 dimensi, tapi ini kan juga campuran ya dengan kondisi yang lain. Kira-kira Pak Herjoko itu ingin menceritakan apa dari gambar yang seperti ini? Ini saya menceritakan Ratu Adil yang selalu didambakan masyarakat. Yang saya gambarkan yang datang dalam wayangan Ratu Adil itu Semar memakai mahkota dan memakai sayap seperti malaikat. Wah, kalau merinding ya. Ini ceritanya, soalnya saya juga sering menggambarkan Semar. Banyak lukisan saya tentang Semar yang bersayap, tapi nggak pakai mahkota Pak. Tapi saya baru, mungkin Pak Herjoko lebih mendalami. Jadi Semar datang sebagai Ratu Adil. Rakyatnya itu menyambut gembira gitu ya. Iya. Memberikan apa ya, keikhlasannya, gelar kain-kainnya untuk menyambut kedatangan Ratu Adil. Nah Pak Herjoko, dari semua tokoh wayang yang paling disukai apa Pak? Ya sebetulnya semua suka, namun untuk bercerita tuh lebih luas tokoh-tokoh tertentu, misalnya seperti Semar, untuk bercerita dengan masa sekarang. Semar itu menjadi lebih luas, lebih bisa mewakili situasi kondisi sosial sekarang ya. Nah ini Pak Herjoko ini kok kayaknya Semar sedang dikeroyok, apa Semar tidur digugah angel atau gimana nih Pak? Ini sebetulnya kan penggambar Semar itu kan yang adalah keadilan, kejujuran, dan yang baik-baik itu. Tapi zaman sekarang itu dia sudah terancam oleh rakyatnya sendiri, akan dibunuh, akan ditikam, ya, keadilan, kejujuran dan sebagainya sepertinya sangat sudah langka dan mahal sekali begitu ya. Ini walaupun namanya kayaknya Semar itu sudah males gitu ya, sudah masuk luangannya sendiri. Nah, ini kan suatu kritik sosial. Nah, tadi saya dengar Pak Herjoko juga menceritakan Semar itu kalau mau muncul ditandai ada anak bajang menggiring angin. Kalau saya dengar cerita sekilas, anak bajang, ya menggambarkan anak bajang itu ya manusia yang tidak sempurna ya, ada plus minusnya. Nah, tapi dengan lagu ini dia ingin menggiring angin, menggiringnya pakai sodo lanang dengan lidi yang sebatang, terus nawu segoro dengan bathok bolu, bolong telu. Oh, bolu itu saya kira citaan bolu kue, ternyata bolu itu bolong telu lah, artinya hal yang utopi atau sesuatu yang tidak mungkin. Ini maknanya gimana Pak? Ya Semar itu sebenarnya setengah dewa, setengah manusia, atau 100% dewa, 100% manusia. Manusia yang rakyat jelata itulah yang dipilih. Dewa kamanungsan. Itu lah, untuk melakukan hal-hal besar seperti nawu segoro, giring angin itu kan tidak mungkin manusia bisa melakukan. Tapi ketika roh Allah yang hadir dan diam, atau dewa yang diam pada manusia bisa melakukan pekerjaan. Jadi semua serba mungkin ketika ada campur tangan Tuhan. Ya, kita sebagai manusia ini memang kadang-kadang jumawa, merasa semua bisa. Tetapi yang paling sulit adalah untuk introspeksi diri kan begitu ya. Nah ternyata Semar ini hadir sebagai dewa kamanungsan. Nek dewa kok katone Popo Sudro, nek menungso kok
Mowotejo. Nah ini menurut Pak Herjoko gimana nih tentang Sanepo itu? Ya memang benar begitu, karena dia kan yang Ismoyo itu ketika dia mencari siapa yang pas untuk titisan saya itu kan supaya tidak dicurigai banyak orang, dia milih namanya Janggan Semorosonto, itu abdi Padipane Manumoyoso di Sabtohargo itu yang cebol ireng wis elek banget, itu memang justru malah yang dipilih. Elek ireng metekel kayak silite dandang tambah kentutan lah itu. Tidak ada orang yang curiga. Tidak terduga. Iya. Jadi Semar selalu datang dalam kondisi yang samar. Dia tidak selalu mewujud sesuatu yang mudah dipahami. Iya. Nah, kalau ini cerita tentang apa, Pak? Apakah Ini kisah kepemimpinan. Rama? Oh, kepemimpinan. Ya, itu Prabu Rama kan dia raja besar, rakyatnya banyak banget. Ketika selesai membuat tambak, rakyat tuh kelelahan, tidur, dan dalam serat Rama yang ditulis Yasodipuro itu kan ada foto yang menceritakan nalikoni roing dalu, tembangnya Kinanti ini, Pak. Nggih. Nalikoni roing dalu wong agung mangsa semedi sirep kang kala wanara sadaya wus sami guling nadyan ari sudar sono sadaya wus sami guling. Bahwa ini menurut tembang itu waktunya sudah dini hari, ketika rakyat kelelahan, capek tidur dengan nyenyak, sudah lama pada tidur, Prabu Rama seorang pemimpin itu malah justru bangun berdoa mohon keselamatan bagi seluruh rakyatnya supaya selalu dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya gitu. Pemimpin harus juga berkorban, nyontoni, ngajari, ngancani, nek perlu bayari. Nah, itu. Jadi konteksnya itu ojo golek bathi dhewe. Ya, ini suatu hal pelajaran hidup bagi kehidupan ya. Nah, ini Pak Herjoko juga menggambar ini Dewi Sri atau Ibu Pertiwi atau bagaimana Pak? Iya, Dewi Sri. Dewi Sri dirubung tikus atau bagaimana Pak? Iya. Ini kan saya menggambarkan keadaan Nusantara lah, yang subur makmur, sawahnya Gemah limpah loh tapi kenapa ada yang miskin? Kan kainan, ya. Urip ning lumbung nanti kaliren. Tikus mati di lumbungnya gitu karena ternyata banyak didodosi oleh tikus-tikus itu. Banyak ada ketidakadilan, korupsi, kolusi, banyak yang tidak peka dan peduli kan begitu ya Pak ya. Tidak berbela rasa sehingga ya terjadi kesenjangan sosial dan jomplang. Nah, ini Pak Herjoko juga kadang-kadang membuat satu kisah dari Alkitab ya Pak ya. Ini cerita ini menggambarkan ada penjala, ada mungkin ini Yesus sama Rasulnya. Ini ceritanya gimana Pak? Ini satu pasang nih yang itu disolasi keadaan di mana manusia sangat terpuruk, patah semangat, kalau tidak dibangkitkan dia bisa bunuh diri, bisa sebagainya dan sebagainya, sudah frustasi. Makanya Tuhan datang tepat pada waktunya. Ketika dia semalam tidak mendapatkan ikan dalam menjala, Tuhan datang terus memerintahkan tebarlah di sebelah kanan. Dan ketika orang melakukan pekerjaan di sebelah kanan dalam kejujuran itu hasilnya akan berlimpah. Resolusi akhirnya hasilnya berlimpah karena dia harus itu karena campur tangan Tuhan tadi. Percaya dan ada suatu penyerahan kepada Tuhan sendiri ya Pak ya. Iya. Nah ini cerita apa Pak? Ini menuju keabadian judulnya. Jadi kita membayangkan bahwa kita semua itu sebagai peziarah yang menuju ke satu titik keabadian. Kan tidak ada satu orang pun yang tahu di sana ada apa loh. Apakah ada cerita lagi atau mengabadikan cerita yang sudah dilakukan? Tan ono kalanggengan yang dunia niki ya, gitu Pak ya. Nah, itu menuju keabadian di sana. Gitu. Ya, karena ini semua punya saran makna kehidupan ya, itu makanya, sangkan paraning dumadi. Ya. Mau kemana kita itu ya? Salah satunya keabadian. Nah ini Pak, kalau salah satu ini ceritanya Semar Mantu. Nah, ini mantoknya siapa nih? Ini kalau di cerita itu kan Bambang Senen itu kan sebetulnya itu anak puponnya Semar, itu jelma Nabi Manyu. Terus akhirnya didapatkan Dewi Siti Sundari anaknya Kresna. Itu kan
saya hanya menggambarkan bahwa ini manten di kirap itu melakukan bahwa di mana kirap manten itu memperwujudkan bahwa mereka dilulukan karena mahkota yang menempel pada diri manusia, mahkota kehidupan yang selalu menempel. Makanya hormat dan luluan sorak-sorak itu memberi support supaya mahkota itu tetap dipelihara, dipertahankan, diperjuangkan. Mahkota itu simbol perilakunya. Orang dihormati bukan karena pangkat jabatan, kekuasaan, kekayaan, dan kepandaiannya, tapi perilakunya. Iya. Ini ada Bathara Kala Pak, atau gimana ceritanya Pak? Ini saya beri judul Gerbang Keabadian. Ini Kala. Kala, ya. Kala itu kan Gerbang. waktu ya. Ya. Semua orang pasti dimakan waktu, dan kalau waktunya sudah habis ya udah dia masuk ke abadi. Waktu itu tidak bisa terulang, hanya sekali saja. Iya. Habis itu selesai. Nah, memang semua ini syarat makna. Kita juga harus memahami karya Pak Hardjoko ini gambar ibu sedang gendong putranya, iya, atau bagaimana Pak? Iya. Ini seorang ibu yang menyusui. Kalau di bawahnya ini Aji Wundri. Aji Wundri itu bahwa ibu punya ajian yang luar biasa, yang kekuatannya ya seperti bumi itu sendiri bisa. Ibu, ya tadi saya pun bincang-bincang dengan Pak Joko Kuntono juga menceritakan ada 4 ibu. Ada ibu kandung kita, ada ibu lingkungan kita, ada ibu tarbiyah atau ibu yang mengajarkan kita, dan ibu pustaka. Karena ibu memang ya tidak ada wong ibu jari apa namanya satannya juga apa ibu kota, ibu pertiwi, dan begitu ya. Konteks ibu memang akan menjadi satu bagian. Nah ini Petro sedang apa nih Pak? Ini sedang jogetan nembang gitu ya. Tembangnya kan di bawah juga ada ono tangis rayung-rayung, tangisi wong wedi mati, gedhong ono kunjanana wong mati mongso wurunga, itu kan ada tembang. Itu bahwa menggambarkan bahwa kematian dan kehidupan sangat dekat. Itu di baliknya ada Yomodipati, ini dewa pencabut nyawa. Oh iya. Itu kan iya. tembangnya kalau di ono tangis rayung-rayung, tangise wong wedi mati, gedhong ono kuncen ono wong mati mongso urunga. Jadi ada tangis yang menyajati, tangisnya orang takut mati, gedhong ono kuncen ono wong mati tidak. Ini suatu peringatan wani urip kudu wani mati. Iya. Jadi memang kalau sudah saatnya tiba tidak bisa diwurungkan, tidak bisa dibatalkan gitu. Iya, Ya sudah tekannya karena kaitannya dengan gerbang Kala tadi ya Pak ya. Ya Petro tetap dengan senang hati nembang, ya udah memang kita harus. Nah ini tembang-tembang ini Pak, ini sebetulnya tulisan-tulisan siapa Pak? Karya-karya siapa? Kalau ini sebenarnya dari Suluk Jingking, ya, di kitab pewayangan namanya Suluk Jingking, ada lelagon, ada sulo, ada itu yang isinya. Memang tulisan dari dulu tidak tahu siapa yang nulis atau kalau ada kalau di Solo, kalau di Jogja itu kan Purwokondo kitabnya, kalau di Solo kan Pustaporojo. Memang ada, memang ya. Ternyata mempunyai makna filosofi yang dalam Ya, tentang kehidupan, tentang apalah ini Pak. Ini kalau ini kabar apa Pak? Ini kabar gabungan sebetulnya. Kabar kabungan, Gloria in Excelsis Deo. Gitu, sekarang kan banyak kabar yang meresahkan ya. Kalau bagaimana kalau kita semua menjadi salah satu agen kabar gabungan, Memberikan kabar kebahagiaan. Jadi ditanya tidak hanya menyebar hoax atau menakut-nakuti, tapi juga mengajarkan orang untuk ada sesuatu yang punya harapan gitu ya Pak kira-kira. Pak Hardjoko, ini untuk closing ada karya mana yang ingin disampaikan untuk closing bincang-bincang kita mungkin di dalam. Nah, ini gambarnya sebetulnya unik Pak. Ini ceritanya gimana nih Pak? ini sebetulnya apa? Saya beri judul Sri Gendong, Dewi Sri yang digendong oleh Petro. Itu kan melambangkan bahwa kita itu sebetulnya sangat membutuhkan rezeki, bukan panganan. Jadi kalau kita menghormati, kita menggendong Dewi Sri kemana-mana, itu
artinya kita tidak bakal kaget. Kita punya suatu harapan. Dewi Sri adalah Dewi kehidupan yang memberikan suatu simbol bahwa orang ini hidup karena ada yang memberi kehidupan, begitu ya Pak ya. Iya. Nah ini satu lagi Pak, ini kayaknya agak mistis tapi yo kaitannya ini Prabu Romo Pak Kresna Pak dengan ini Prabu Joyoboyo ini sebetulnya. Wah, Prabu Joyoboyo malah kalah kabeh. Monggo Mas Eko, ini dilihat. Ini Prabu Cerita gimana Pak? Ramalan-ramalannya kan sampai sekarang terjadi satu persatu terus. Oh, oke. Iya, sama yang bahwa ini ketika ada gunung meletus, ada apa itu kan akan jadi kejadian apa ya, akan kejadian apa. Ini kan ramalan Bapak. Artinya bahwa segala sesuatu itu seperti seolah sudah diperingatkan. Iya. Ning sok dolali. Lupa kan begitu ya Pak. Ya, ini harus tetap eling lan waspada gitu. Nah, ini Pak Herjoko nih mungkin kita tutup dengan cerita dua lukisan ini. Oke. Ini pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu sering disalahartikan bahwa wong itu ora ngomong supaya pasrah Allah gitu. Tapi sebenarnya pasrah bongkoan itu puncak dari karya yang telah dikumpulkan. Kalau satu karya itu dilambangkan dengan satu ranting, bahwa kita sudah mengumpulkan banyak ranting, kita bongkok ranting itu kita pasrahkan. Jadi tetap berupaya, artinya kita ini pasrah bongkoan itu bukan berarti males mangan turu terus ngerti-ngerti tiba sekolah itu tidak ada. Jadi tetap harus dengan kerja keras gitu ya Pak. Ini kalau ini penyamaran Arjuna dan Ponokawan ketika dia apa ya istilahnya berusuhan lah gitu. Atau oh gitu ya. Ini kan atau ini Arjuna. bukan cerita di Alas Dandoko itu. Bukan. Oh, ini cerita kritik sosial yang baru ya. Jadi memang perlu pemimpin harus belusuan lihat kondisi Kenapa keadaan ada yang rakyatnya. laris, kenapa ada yang gomblong tidak dapat, kenapa? Itu kan tahu persis bagaimana seorang pemimpin itu tahu persis tentang rakyatnya, kondisi rakyatnya itu ketimpangannya sampai Iya, nguripi, jangan hanya mengurip dewe tadi itu ya Pak. Oke. Nah ini Pak, ini saya beri judul Rahim. Rahim. Ibu seorang yang mengandung. Mengandung rahim itu sangat tenang. Dari janin sampai bayi itu tumbuh bisa tenang, sangat tenang. Bagaimana saya membayangkan bagaimana kalau kita berada di bawah Sang Maha Rahim. Sang Maha Kan Rahim. betapa hidup kita bakal tenang. Betul, kita selalu merasa terlindungi, merasa ayam tentrem begitu ya. Karena urip kuwi boleh dikatakan mampir ngombe, pendek, singkat. Wong urip ran ana lelabuhane ra ana gunane, kan begitu. Iya. Nah, Pak Herjoko ada pesan-pesan apa untuk menyampaikan kepada ya siapa saja yang senang dengan karya-karya seni, terutama karya-karya seni pewayangan atau karya-karya tradisi supaya tetap kita lestarikan dan kita tumbuh kembangkan. Ya, terutama generasi muda supaya mencintai seninya sendiri, karena di dalam seninya kita itu banyak mengandung petuah-petuah, ilmu-ilmu yang sangat relevan, masih relevan sampai sekarang. Bagaimana kita bisa ngopeni, nguripi, dan mengembangkan pada zaman yang akan datang. Seni itu jangan sampai mati, karena tradisi ini akan terus memberikan kebersinambungan ya Pak. Ya. Ada keberlanjutan, karena itu kita harus bangga dan melestarikan seni budaya kita. Bangsa Indonesia, bangsa yang berbineka. Mari kita bangun bukan hanya super power untuk seni budaya, tapi super power pariwisata.